Halo, perkenalkan, nama saya Jeremsia Kristofili dengan NIM 2020-97013. Saya dari Prodi Teknik Geofisika Unpad. Di saat ini saya akan menjelaskan mengenai kuliah 8 dengan materi Geokimia Sistem Panas Bumi. Yuk simak penjelasannya. Jadi, jika kita berbicara mengenai kimia fluida panas bumi merupakan sumber daya panas alami yang berasal dari interaksi antara panas yang tidak dipancarkan oleh batuan panas dengan air. Hasil dari interaksi tersebut terperangkap di dalam satu tempat yang disebut dengan reservoir panas bumi. Secara konduksi, perpindahan panas terjadi melalui batuan, sedangkan perpindahan panas secara konveksi terjadi karena adanya interaksi antara air dengan suatu sumber panas. Energi yang dihasilkan dari panas bumi merupakan energi yang bersih dari polusi dan berkesinambungan atau dapat diperbarui. Sumber daya dari energi panas bumi dapat ditemukan pada air dan batuan panas yang berada di dekat permukaan bumi sampai dengan beberapa kilometer di bawah permukaan, bahkan jauh lebih ke dalam bumi sampai pada sumber panas yang ekstrim dari batuan yang mencair atau magma. Air pada sistem panas bumi dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, air klorida. Air klorida merupakan tipe fluida panas bumi yang ditemukan pada kebanyakan area dengan sistem temperatur yang tinggi. Yang kedua, air sulfat. Air sulfat merupakan tipe fluida panas bumi yang terbentuk akibat kondensasi gas panas bumi pada air permukaan. Yang ketiga, air bikarbonat. Air bikarbonat merupakan produk dari proses kondensasi gas dan uap menjadi mata air bawah tanah yang miskin oksigen. Yang keempat, air sulfat klorida. Air sulfat klorida merupakan tipe fluida panas bumi yang terbentuk akibat pencampuran air klorida dan air sulfat, di mana hidrogen sulfida dalam air alkali klorida teroksidasi menjadi ion sulfat. Yang kelima, air dilut klorida bikarbonat. Air dilut klorida bikarbonat terbentuk akibat adanya interaksi air klorida dengan air tanah atau air bikarbonat selama perjalanan lateral. Uap dan gas pada sistem panas bumi. Energi panas bumi yang muncul di permukaan tersebut berbentuk manifestasi panas bumi berupa tanah hangat, tanah beruap, mata air panas atau hangat, kolam air panas, danau air panas, fumarole, geyser, kolam lumpur panas, silika, senter, dan batuan alterasi. Geotermometer kimia. Geotermometer merupakan metode untuk memperkirakan temperatur reservoir panas bumi. Ada beberapa jenis geotermometer yang dipakai sebagai parameter untuk menentukan suhu atau temperatur reservoir. Sebagai berikut, yang pertama, geotermometer silika. Geotermometer silika digunakan berdasarkan pada kelarutan berbagai jenis silika dalam air sebagai fungsi dari temperatur. Yang kedua, geotermometer NaK. Geotermometer NaK dapat diterapkan untuk reservoir air klorida dengan nilai temperatur lebih dari 180 derajat Celcius. Geotermometer ini memiliki keunggulan yang tidak hanya terpengaruhi oleh stem loss, namun geotermometer ini kurang bagus apabila diaplikasikan untuk temperatur kurang dari 100 derajat Celcius. Yang ketiga, geotermometer NaKCa. Geotermometer NaKCa diterapkan untuk air yang memiliki konsentrasi Ca tinggi. Geotermometer ini bersifat empiris dengan landasan teori yang belum dapat dipahami secara sempurna. Alterasi hidrotermal. Alterasi hidrotermal adalah suatu proses alterasi pada batuan yang diakibatkan reaksi antara larutan fluida panas dengan batuan yang dilaluinya pada kondisi fisik dan kimia tertentu. Reaksi tersebut menyebabkan terjadinya proses alterasi pada batuan. Perubahan tersebut meliputi proses perubahan fisik, kimia, tekstur maupun mineralogi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan mineral alterasi pada sistem hidrotermal terdiri dari 7 faktor. Yang pertama, temperatur. Yang kedua, sifat kimia fluida. Yang ketiga, konsentrasi unsur terlarut fluida. Yang keempat, komposisi hot rock. Yang kelima, tingkat alterasi pada mineral. Yang keenam, durasi alterasi hidrotermal. Yang ketujuh, permeabilitas. Dari banyak faktor tersebut,
Temperatur dan sifat kimia fluida yang menjadi faktor paling berperan dalam proses alterasi hidrotermal. Itulah penjelasan mengenai kuliah 8 dengan materi geokimia sistem panas bumi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kuliah 9 dengan materi geofisika sistem panas bumi. Yuk simak penjelasannya. Dalam geofisika sistem panas bumi, bidang geofisika berperan dalam tahap survei pendahuluan dan tahap eksplorasi. Survei pendahuluan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja. Suatu lapangan panas bumi mempunyai karakteristik sistem panas bumi dengan ciri khas tersendiri, sehingga metode geofisika dapat digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan yang ada di bawah permukaan. Keberadaan sistem panas bumi dapat diperkirakan dengan adanya anomali dari sifat fisik batuan. Data geofisika yang dibutuhkan dalam penginterpretasian potensi panas bumi diantaranya keberadaan sumber panas, keberadaan zona reservoir, serta adanya zona upflow. Ada beberapa anomali geofisika dalam sistem panas bumi. Yang pertama, anomali akibat fluida. Anomali akibat fluida panas bumi yang panas antara lain ialah anomali akibat beda atau perubahan suhu, kandungan gas, aliran fluida, dan sebagainya. Anomali geofisika yang dapat diamati misalnya ialah suhu, tahanan jenis, atenuasi gelombang. Yang kedua, anomali akibat perubahan batuan. Anomali akibat perubahan batuan pada sistem panas bumi seperti alterasi, porositas, densitas, magnetisasi, dan sebagainya. Anomali yang terjadi antara lain tahanan jenis, gaya berat, dan magnetik. Yang ketiga, anomali akibat keadaan struktur geologi. Anomali akibat keadaan struktur geologi pada sistem panas bumi seperti sesar, variasi vertikal dan lateral, formasi batuan maupun sifat sistemnya. Anomali yang terjadi antara lain perlambatan gelombang seismik, tahanan jenis, gempa mikro, gaya berat, dan magnetik. Yang keempat, anomali akibat pengambilan fluida dari reservoir. Anomali ini umumnya terdeteksi dari metode gaya berat. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan dalam eksplorasi geotermal dalam geofisika. Yang pertama, metode elektromagnetik. Metode elektromagnetik telah digunakan dalam keperluan pencarian atau eksplorasi geotermal. Yang kedua, metode frekuensi suara magnetolurik. Metode ini membuat kegunaan dari daerah elektromagnetik, membuat kegunaan dari sinyal alami pada frekuensi dengan jangkauan 8 Hz sampai 20 kHz, dan hal tersebut telah terbukti berguna dalam survei eksplorasi geotermal. Yang ketiga, metode seismik. Metode seismik ini diklasifikasikan menjadi dua metode, yaitu aktif dan pasif. Metode aktifnya yaitu dengan menggunakan refraksi seismik yang mana berguna dalam memprediksi kedalaman reservoir geotermal. Sedangkan metode pasifnya yaitu dengan menggunakan survei noise tanah seismik yang mana semakin tinggi level noise seismik pada suatu daerah mencerminkan bahwa terdapat reservoir geotermal pada daerah tersebut. Yang keempat, metode geolistrik. Metode ini merupakan salah satu metode geofisika yang dapat digunakan secara efektif untuk melakukan karakterisasi komponen sistem panas bumi daerah prospek geotermal. Sebagai contoh pemanfaatan metode geolistrik, konfigurasi skala Bersi untuk interpretasi lapisan bawah permukaan di area panas bumi. Demikianlah sekilas peran geofisika dalam tahap survei pendahuluan dan tahap eksplorasi pencarian sumber panas bumi. Sekian penjelasan dari saya mengenai kuliah 8 dan kuliah 9. Terima kasih.